Barcelona akhirnya kalah usai dibantai Osasuna. Juventus 6 laga awal Serie A tanpa kebobolan. Cole Palmer Quadrick cetak sejarah di IPL. Mohamed Salah bawa Liverpool ambil alih puncak klasmen. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan antara Al-Kholot versus Al-Hilal di King Abdullah Sport City Stadium, Buraidah. Di babak pertama, Al-Hilal langsung unggul melalui gol yang dicetak oleh Khalidou Koulibaly di menit ke-38. Beberapa menit kemudian, Malcolm menggadaikan keunggulan di menit ke-43, memanfaatkan assist dari Salem Al-Dawsari. Tepat sebelum babak pertama usai, Ali Al-Bulaihi mencetak gol ketiga di menit ke-45+3, menambah keunggulan menjadi 3-0. Memasuki babak kedua, Renan Lodi mencetak gol keempat untuk Al-Hilal di menit ke-48, membuat posisi Al-Hilal semakin kuat. Meski tertinggal jauh, Al-Kholot tidak menyerah. Pada menit ke-71, Hamam Al-Hamami mencetak gol balasan pertama. Pertandingan semakin menarik ketika William Trots Ekong berhasil mencetak gol melalui penalti di menit ke-87. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Al-Hilal di puncak klasemen Saudi Pro League. Newcastle United versus Manchester City tersaji di Stadion St James Park. Newcastle United menurunkan skuad terbaiknya, tapi City unggul duluan di babak pertama via gol Josko Gvardiol. Sang bek masuk ke dalam kotak penalti dan lepas tembakan terukur. Penalti buat Newcastle. Di menit ke-55, Anthony Gordon maju sebagai eksekutor penalti menyepak si kulit bundar ke arah kanan gawang. Skor imbang 1-1 di menit ke-58. Hasil itu membuat City berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris sementara dengan 14 poin dari 6 laga. Laga Chelsea versus Brighton digelar di Stamford Bridge. Brighton unggul lebih dulu pada menit ke-7. Jorginho Rutter menanduk bola untuk menjebol gawang yang kosong. Chelsea menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Cole Palmer mencetak gol untuk membuat skor 1-1. Chelsea mendapat penalti pada menit ke-28. Palmer yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Cole Palmer mencetak hat-trick pada menit ke-31. Kali ini ia menjebol gawang Brighton lewat sebuah tendangan bebas. Brighton memperkecil ketertinggalan pada menit ke-34. Robert Sanchez melakukan blunder dan dijebol Carlos Baleba. Palmer lantas membukukan gol keempatnya di laga ini pada menit ke-41. Kali ini giliran kiper Brighton yang melakukan blunder. Ini jadi kemenangan ketiga secara beruntun Chelsea. The Blues kini punya 13 poin di peringkat keempat Liga Inggris. Pertandingan Premier League Brentford versus West Ham United di Gtech Community Stadium. Bryan Mbeumo mencetak gol pembukaannya dalam 41 detik melalui tendangan voli akrobatik membuat Brentford unggul di awal laga. Namun, West Ham United mampu menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Thomas Tuchel yang memanfaatkan kemelut di depan gawang pada menit ke-54. Dengan hasil ini, Brentford tetap di posisi 12, sementara West Ham bertahan di posisi 14. Arsenal versus Leicester berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal membuka keunggulan 1-0 di menit ke-20. Martinelli mencetak gol setelah kaki kanannya menyambut bola umpan silang. Arsenal memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di injury time babak pertama. Umpan silang dituntaskan oleh Leandro Trossard. Leicester memperkecil skor menjadi 1-2 saat babak kedua baru berjalan 2 menit. James Justin merobek gawang Arsenal. Leicester sukses menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-63. James Justin mencetak brace lewat tembakan voli. Arsenal berhasil mendapatkan gol kemenangan di injury time. Trossard menyambar umpan dari sepak pojok. Gol kemenangan lainnya juga kembali datang. Kini dicetak oleh Kai Havertz untuk mengubah skor akhir menjadi 4-2. Hasil ini membuat Arsenal berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 14 poin. Liverpool bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di Molineux pada lanjutan Liga Inggris. Kebutuhan pecah pada injury time babak pertama. Kalah sundulan Ibrahima Konate mengoyak gawang tuan rumah. Kesalahan pertahanan pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-56, membuat Liverpool dihukum oleh Ryan Aït-Nouri. Tak lama berselang Liverpool dapat penalti. Mohamed Salah sukses menuntaskan tugasnya sekaligus menentukan kemenangan tim. Kemenangan ini mengantar Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 15 poin. Inter bertandang ke markas Udinese di Blunergy Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Nerazzurri sudah memulai dengan cemerlang saat sudah unggul pada menit pertama lewat Davide Frattesi. Di tengah tekanan Inter, Udinese menyamakan skor. Sundulan Christian Kabasele tak bisa dihentikan Jan Sommer. Inter kembali memimpin selang babak pertama berakhir. Umpan silang Federico Di Marco dituntaskan Martinez. Inter memulai babak kedua dengan menambah gol. Sepakan Lautaro Martinez mengubah skor menjadi 3-1 pada menit ke-47. Udinese menipiskan selisih pada menit ke-83. Lorenzo Luca dengan tenang menaklukkan kiper Inter dan membuat skor menjadi 3-2. Berkat kemenangan ini, Inter sementara berhasil naik ke posisi 3 Liga Italia dengan 11 poin.
Genoa versus Juventus berlangsung di Stadio Luigi Ferraris. Juventus mendapatkan hadiah penalti di awal babak kedua berkat handball Connie de Winter. Vlahovic maju sebagai eksekutor dan membawa Juventus memimpin 1-0 di menit ke-48. Vlahovic membawa Juventus memimpin 2-0 di menit ke-55. Striker asal Serbia itu menjebol gawang Genoa lewat tembakan dari sudut sempit. Juventus menutup laga dengan kemenangan 3-0. Gol tambahan dicetak oleh Consecao di menit ke-90. Hasil ini untuk sementara mengantarkan Juventus ke posisi puncak klasemen Liga Italia dengan 12 poin. RB Leipzig versus FC Augsburg. Pertandingan ini berlangsung di Red Bull Arena. Leipzig dengan dominasi penuh dari tuan rumah. Benjamin Sesko membuka keunggulan bagi Leipzig dengan 2 gol cepat pada menit ke-10 dan 15. Leipzig kemudian menambah keunggulan melalui Lois Openda yang mencetak gol di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-46. Gol penutup dicetak oleh Xavi Simons pada menit ke-57 mengunci kemenangan Leipzig dengan skor 4-0. Dengan kemenangan ini, Leipzig semakin memperkuat posisinya di papan atas klasemen Bundesliga. Laga Bayer versus Leverkusen digelar di Allianz Arena, Munchen. Kedua tim mencetak gol pada babak pertama. Leverkusen unggul lebih dulu pada menit ke-31. Robert Andrich melepaskan tembakan dari luar kotak penalti untuk membawa Leverkusen memimpin 1-0. 8 menit berselang, Bayer mencetak gol balasan. Tendangan jarak jauh Alexander Pavlovic menggetarkan jala gawang Leverkusen. Bayer masih memimpin klasemen Liga Jerman, sementara itu Leverkusen menempati peringkat ketiga. Real Sociedad versus Valencia pada laga La Liga yang digelar di Stadion Rally Arena. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi dan Real Sociedad langsung unggul pada menit ke-8 melalui gol cepat Takefusa Kubo. Real Sociedad menambah gol di babak kedua melalui Ornstein Oskarsson. Gol pertama dicetak pada menit ke-80. Gol tambahan Oskarsson pada masa tambahan waktu di menit ke-90+2 kembali datang melalui assist dari Sergio Gomez. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Real Sociedad yang naik ke posisi 12 klasemen. Osasuna versus Barcelona berlangsung di El Sadar Stadium. Osasuna berhasil membuka keunggulan 1-0 lebih dulu di menit ke-18. Ante Budimir mencetak gol lewat sundulan. 10 menit kemudian Osasuna memperbesar keunggulan. Giliran Brian Zaragoza yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol baru didapatkan Barca di menit ke-53. Bola tembakan Pau Victor membuat Barcelona menipiskan skor menjadi 1-2. Osasuna mendapat hadiah penalti. Budimir maju sebagai eksekutor dan membawa Osasuna memimpin 3-1 di menit ke-71. Osasuna menambah derita Barcelona di menit ke-85. Abel Bretones mencetak gol dari luar kotak penalti mengubah skor menjadi 4-1. Barcelona mendapatkan gol hiburan di menit ke-89. Bola tembakan Ansu Fati dari luar kotak penalti memperkecil skor menjadi 2-4. Hasil ini menjadi kekalahan pertama Barcelona di La Liga, namun masih di puncak klasemen dengan 21 poin. Michail Antonio kini mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang terlibat langsung dalam 100 gol di Premier League untuk West Ham United. Dengan torehan 67 gol dan 33 assist, Antonio telah menempatkan dirinya sebagai kontribusi gol terbanyak sepanjang masa klub di kompetisi ini. Sejak bergabung dengan klub pada tahun 2015, Antonio telah menjadi sosok sentral dalam lini serang. Rekor 100 keterlibatan gol ini menambah daftar pencapaian Antonio yang sebelumnya telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa West Ham di Premier League, melampaui para legenda klub lainnya. Eddie Howe masih belum mampu meraih kemenangan dalam pertemuan Premier League melawan Pep Guardiola dengan rekor buruk 15 kalah dengan 2 imbang dalam 17 pertemuan terakhir. Meski begitu, Howe berhasil membawa pulang 1 poin penting dalam laga terbaru antara Newcastle United melawan Manchester City. Meski belum pernah menang melawan Guardiola, hasil imbang ini setidaknya menunjukkan peningkatan taktik Howe dalam menghadapi salah satu tim terkuat di Liga. Dengan hasil ini, Howe bisa mengambil pelajaran berharga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pada tahun 2024, Jack Grealish mencatatkan prestasi luar biasa sebagai pemain pertama di Premier League yang mampu menciptakan lebih dari 5 peluang dan memenangkan lebih dari 5 pelanggaran dalam satu pertandingan. Gaya bermainnya yang kreatif dan lincah membuatnya sulit dihentikan oleh para pemain bertahan lawan, memaksa mereka melakukan pelanggaran untuk menghentikan laju serangan yang dibangunnya. Tak hanya itu, sejak awal tahun 2020, terdapat 13 kejadian di mana seorang pemain mampu mencatatkan statistik tersebut dalam sebuah pertandingan Premier League, dan 6 dari 13 pencapaian itu berhasil ditorehkan oleh Jack Grealish. Pada musim 2024-2025, Erling Haaland mengalami kegagalan untuk pertama kalinya dalam mencetak gol di ajang Premier League. Saat Manchester City bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United, Haaland tidak mampu menambah pundi-pundi golnya meski sudah mencetakkan 10 gol dalam 5 pertandingan sebelumnya. Akibatnya, Haaland tidak berhasil menyamai rekor Sergio Aguero yang masih menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di 6 pertandingan pembuka Premier League.
Rekor Aguero yang mencetak gol di setiap laga dalam 6 pertandingan pertama musim Premier League tetap aman untuk saat ini. Jadon Sancho menunjukkan performa luar biasa saat Chelsea menghadapi Brighton dalam pertandingan Liga Premier baru-baru ini. Ia berhasil memenangkan 7 duel dan menyelesaikan 6 dribble sukses. Tidak hanya itu, ia menciptakan 1 peluang dan memberikan 1 assist yang menentukan bagi timnya. Dengan kontribusi ini, Sancho memperpanjang rekor asistennya yang selalu hadir di setiap pertandingan Liga Premier untuk Chelsea musim ini. Menariknya, dengan 3 assist yang telah ia berikan, Sancho kini mencatatkan jumlah assist lebih banyak dibandingkan beberapa pemain MU, termasuk Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford, Mason Mount, dan lainnya. Cole Palmer baru saja mencatatkan namanya dalam sejarah Premier League sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak 4 gol sebelum babak pertama usai. Rentan waktu dari gol pertama hingga gol keempat hanya 20 menit, membuatnya memecahkan rekor sebagai pemain pertama yang mencetak 4 gol di babak pertama dalam sejarah Premier League. Sejak awal 2023-2024, Cole Palmer telah terlibat langsung dalam 43 gol di Premier League, 28 gol 15 assist, lebih banyak dari pemain lainnya, yang membuatnya semakin istimewa. Palmer baru memainkan 39 pertandingan di Liga untuk Chelsea. Liverpool menjadi tim pertama yang meraih 5 kemenangan di Premier League musim 2024-2025 di bawah asuhan Arne Slot. Mereka juga mencatatkan 3 kemenangan tandang berturut-turut, menyamai catatan Chelsea dalam hal performa tandang musim ini, dan sebuah prestasi yang hanya tercapai sebelumnya pada musim 2018-2019 dan 2019-2020. Selain catat kemenangan, Liverpool menunjukkan dominasi dengan keseimbangan serangan dan pertahanan yang makin matang. Dengan 12 gol tercipta dan hanya kebobolan 2 kali dalam 6 pertandingan, Liverpool kembali menegaskan dirinya sebagai penantang serius gelar juara musim ini. Mohamed Salah terus menunjukkan performa gemilang di laga tandang Premier League musim ini. Dalam 3 pertandingan terakhirnya di laga tandang, ia mencetak gol dan memberikan assist. Ini adalah pertama kalinya sejak Oktober 2021 Salah mencetak gol di 3 laga tandang Premier League berturut-turut. Musim ini, ia telah berkontribusi secara langsung dalam 7 gol Liverpool dengan torehan 3 gol dan 4 assist dalam 5 pertandingan. Dengan tambahan performa AP-nya, Salah kini telah terlibat langsung dalam 231 gol di Premier League. Juventus mencatatkan sejarah baru di Serie A dengan menjadi tim pertama di era 3 poin untuk kemenangan yang berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih dalam 6 pertandingan pembuka. Prestasi ini menyoroti kekuatan pertahanan Juventus di bawah asuhan Thiago Motta. Mereka tidak hanya memenangkan 3 pertandingan dengan skor 3-0, tetapi juga mengamankan 3 hasil imbang tanpa kebobolan. Keberhasilan Juventus menjaga gawang mereka dari kebobolan dalam 483 menit pertama musim ini menunjukkan betapa kokohnya pertahanan mereka. Osasuna telah 3 kali mencetak setidaknya 4 gol melawan Barcelona di berbagai kompetisi. Yang pertama terjadi pada Juni 1936 di Piala Raja Spanyol dengan skor 4-2. Disusul pertandingan serupa pada Januari 1984 di La Liga yang juga berakhir dengan skor 4-2. Terbaru, pertemuan pada September 2024 memperlihatkan Osasuna mengulang prestasi tersebut, kembali membobol gawang Barcelona dengan 4 gol, meski Barcelona juga berjuang keras menekan lawan dengan 2 gol balasan. Keberhasilan Osasuna mencetak 4 gol ini kembali menegaskan kemampuan mereka menghadapi Barcelona di momen-momen penting. Lamine Yamal kembali mencuri perhatian dengan performa luar biasanya di lapangan. Pada usia 17 tahun, Yamal telah mencatatkan total 5 gol dan 5 assist di berbagai kompetisi musim ini. Salah satu momen paling gemilang terjadi saat dia mencetak gol spektakuler melawan Osasuna, memperlihatkan ketajaman dan kreativitasnya dalam menciptakan peluang yang berujung gol. Yang membuat penampilannya semakin menakjubkan adalah konsistennya dalam memberikan kontribusi di setiap pertandingan. Dalam setiap laga yang dimainkan musim ini, Yamal selalu berhasil mencetak gol atau assist, menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam strategi serangan Barcelona. Valencia CF kembali mengawali awal musim yang sulit di La Liga 2024-2025, mencatatkan hanya 5 poin setelah 8 pertandingan. Ini menandai kali kelima dalam sejarah klub mereka memulai musim dengan pencapaian serupa. Setelah sebelumnya terjadi pada musim 1932-1933, 1957-1958, 1982-1983, dan 1997-1998. Dengan hanya 1 kemenangan sejauh ini, Valencia terjebak di papan bawah klasmen yang mencerminkan krisis performa yang semakin mengkhawatirkan bagi klub. Takefusa Kubo mencatatkan sejarah baru di La Liga dengan menjadi pemain Jepang dengan jumlah penampilan terbanyak di kompetisi bergengsi Spanyol ini. Pada pertandingan antara Real Sociedad dan Getafe, Kubo mencetak gol ke-24 dalam karirnya di La Liga, yang sekaligus menjadikannya pemain Jepang dengan 167 penampilan, mengungguli rekor sebelumnya yang dipegang oleh Takashi Inui dengan 166 penampilan.
Selain rekor penampilan, Kubo juga memecahkan rekor sebagai pemain Jepang pertama yang mencetak 6 gol dalam satu musim La Liga saat membela Real Sociedad. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.